Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Nur Alim dari kelas 2D4 EA. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal tentang metode peramalan tren linear turun. Untuk pertama-tama, kita ulas dulu apa itu metode tren linear. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu yang nilainya cukup rata atau mulus. Jadi itu adalah sebuah perubahan nilai, yaitu naik atau turun, yang dimana itu nilainya itu naik turunnya itu linear dan memiliki bentuk garisnya lurus. Dan rumusnya yang adalah Y sama dengan A plus B kali T. Untuk Y adalah forecast atau peramalan saat T, dan A adalah intercept, dan B adalah kemiringan garis, dan T adalah waktu yang akan diramalkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk mencari rumus A dan B, ada rumusnya seperti ini. Pertama, A rumusnya adalah jumlah zaman baret saat T dikurangi B kemiringan garis dikali dengan jumlah total T dibagi dengan jumlah data. Untuk mencari B, dapat dicari dengan N jumlah data dikali total T dikali D dikurangi jumlah T dikali jumlah D kali T, dan dibagi dengan jumlah data dikali dengan E dikali dengan jumlah total T kuadrat dikurangi dengan jumlah total T dikuadratkan. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan, yang pertama-tama itu kita harus mencari yang B terlebih dahulu, karena untuk mencari A itu dibutuhkan mencari B terlebih dahulu. Nah, di sini adalah sebuah contoh dimana untuk mencari contoh tabel tren turun, yaitu tabel penurunan tren pasien positif corona di Surabaya. Semoga cepat turun. Dapat lihat di sini mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 15 Mei dapatkan grafiknya total positifnya menurun. Yang pertama dari 260 ke 262 ke 259 dan selanjutnya terus sampai turun sampai 202. Dari tabel ini mungkin dapat disimpulkan sebuah grafik yang pasti ini grafiknya menurun ya. Dari sini sampai ini grafiknya pasti menurun. Dan saat ini kita akan membahas tren linear turun atau untuk menghitung peramalan setelah tanggal 15 ini dengan metode tren linear turun. Untuk memudahkan, maka kita akan menghitungnya di Excel karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang cukup banyak. Iya, saya lanjutkan dari tren linear turun tadi ya. Jadi dari tabel yang telah kita dapatkan tadi, kita buat grafiknya dan hasilnya grafiknya seperti ini. Yaitu grafiknya mulai menurun ya, menurun terus menurun. Nah, dari data-data ini, penurunan ini dapat kita hitung forecast atau peramalannya setelah tanggal 15 ini. Ya, akan saya lanjutkan untuk perhitungan selanjutnya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan semua datanya ya, seperti data tanggal, T, DT, TDT, T kuadrat, A, B, dan elemen-elemen rumus di garis biru ini juga saya siapkan di sini supaya lebih mudah untuk perhitungannya. Ya, yang pertama itu adalah tabel tanggal, yaitu tabel tanggal berkurangnya positif corona ini. Ada juga tabel T. Tabel T ini adalah waktu. Dari sini dapat dilihat T ini adalah waktu, yaitu waktu yang didapatkan setiap penurunan. Jadi saat pertama itu T-nya adalah 1, kedua T-nya 2, dan lanjut sampai tanggal 15 yaitu T-nya 15. Dan ini adalah tabel kasus penurunan pasien positifnya ya.
Setelah itu, ini TDT ini adalah hasil dari DT positif dikali dengan T. Untuk itu kita akan berhitung dengan rumusnya, itu sama dengan tabel di sini dikalikan dengan T. Dapat dilihat hasilnya, dapat ditarik untuk perhitungan selanjutnya. Nah, dapat dilihat di sini hasilnya seperti 256 kali 4, 24, 253 kali 5, 1265 dan seterusnya. Setelah itu ada juga T kuadrat. Kita tinggal hitung saja ya. Dengan T dikalikan dengan T, itu T kuadrat. Lalu kita tarik untuk perhitungan selanjutnya. Dapatkan 15 sampai 15 kuadrat, yaitu 225. Selanjutnya kita akan menghitung total dari semua ini. Pertama adalah total T, itu dengan sum dari itu sama dengan sum buka kurung dari T paling atas sampai dengan T terakhir. Enter. Untuk ini selanjutnya data DT yaitu sum dapat dilihat hasilnya 3545. Selanjutnya adalah jumlah seluruh data DTT. Dapatkan hasil 227.082. Selanjutnya adalah total data T kuadrat. Dapatkan hasil seperti di bawah ini. Terus selanjutnya kita akan mencari elemen-elemen dari rumus di sampingnya, yaitu di sini. Itu pertama adalah n. N adalah jumlah data. Jadi n adalah, kita akan datanya sampai T15, jadi n berisi dengan angka 15. Selanjutnya adalah jumlah total D kali T, dt. Didapatkan ini ya, DTT nya totalnya 27.082. Kita isi 27.082. Selanjutnya adalah total T. Maaf salah, ini maksudnya total DT adalah yang ini ya, yang DT ya, yaitu totalnya 3.545. Terus selanjutnya adalah total T. Total T adalah 120. Selanjutnya adalah total DD atau D kali T, yaitu 27.082. Selanjutnya adalah total T kuadrat, yaitu dapatkan 1240. Untuk jumlah total T dikuadratkan adalah, yaitu dari rumus ya, sama dengan total T dikalikan dengan total T. Hasilnya adalah 114.400. Setelah kita dapatkan semua elemen ini, maka kita akan mulai menghitung A dan B sesuai dengan rumus bawah ini. Ya, kan kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan elemen A dan B, selanjutnya kita akan menghitung rumus awalnya, rumus akhirnya, yaitu dt sama dengan A plus B kali T. Untuk T nya sendiri adalah T, kalau di sini dapat lihat T nya itu jika data pertama maka T nya 1, dan data ke-15 maka T nya 15. Dan saat kita ingin meramalkan ke tanggal 16, maka otomatis T nya adalah 16. Maka kita isi saat meramal 16, T nya 16. Begitu juga seterusnya, saat meramal 17 maka kita isi T 17 dan selanjutnya. Oke, langsung saja kita hitung.
T yang pertama yaitu 16, dengan kita langsung saja ambil A ditambah lalu kurang B dikalikan dengan T nya itu 16. Kita enter ya. Dapat dilihat hasilnya di sini adalah mengalami penurunan dari sebelumnya 202 menjadi 199. Penurunan ini akan selalu seperti bentuk linear ya. Dia itu akan selalu menjadi seperti bentuk garis lurus yang mulus, grafik yang lurus. Kita isi selanjutnya yaitu dengan T17 dengan A ditambah B dikalikan dengan T, kita isi 17. Lihat di sini nilainya menurun kembali seperti peramalan metode linear ini. Lanjut yang 18 dengan A ditambah kurung B dikalikan dengan T18. Selanjutnya T19 dengan A ditambah dalam kurung B dikalikan dengan T. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu 20 dengan A ditambah B dikalikan dengan T terakhir yaitu 20. Dapat dilihat jika diurutkan maka ini akan dapat grafik penurunan dari 202 dan selanjutnya. Karena ini penurunannya bersifat mutlak ya, jadi itu tidak perlu koma-koma seperti ini karena ini jumlahnya adalah jumlah manusia, jumlah orang yang mengalami penurunan positif corona. Kita lihat di sini mulai turun dari 202 menjadi 199, di tanggal 17 menjadi 165, di tanggal 18 menjadi 190, di tanggal 19 menjadi 186, dan tanggal 20 menjadi 181. Tentunya untuk menambahkan selanjutnya maka rumusnya sama, tinggal diganti T-nya. Contoh tanggal 21 maka kita ambil sama dengan A plus dalam kurung B dikalikan dengan T. T-nya 21. Dapat lihat penurunannya menjadi 176. Untuk dari data ini ya, dapat dilihat bahwa penurunannya itu berbentuk linear, berkurang 4, berkurang 5, kadang berkurang 4 lagi, kurang 5, maka oleh karena itu metode ini dinamakan metode tren linear. Kalau yang saya kerjakan ini adalah metode tren linear turun. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai metode peramalan tren linear. Dan mungkin cukup sampai di sini pengerjaan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan. Itu kita pertama kali harus mencari perhitungan dari B terlebih dahulu. Karena untuk menghitung A kita memerlukan hasil dari B. Yang pertama yaitu rumusnya adalah N dikali total TD. N kita dapatkan 15 dikalikan dengan hasilkan total TD 15 dikalikan total TD nya adalah 27.082 lalu dikurangi dengan jumlah T dikali dengan jumlah D. Jumlah T didapatkan 120 dan jumlah D didapatkan 3545.